Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi siang saya menghubungi panitia, mohon kalau bisa jadwal pengajian digeser satu malam. Mengingat biasanya saya pertemuan hari Jumat di kota, lanjut ke sini. Ini pertemuan saya hari Kamis. Ya, jadi saya lanjut kemari. Ya. Jadi mungkin pengajian ini belum tersosialisasi. Semoga pada pertemuan selanjutnya bisa lebih tersosialisasi ya. Kemudian besok sore ada kemungkinan, belum 100%, saya ke dataran tinggi. Dan saya minta ini di awal tahun baru Hijriah. Kita ini maghrib ini masuk 3 Muharram. Ya, masuk 3 Muharram. Mulai maghrib tadi sampai besok menjelang maghrib. Jadi besok juga 3 Muharram. Karena dalam satu tanggal atau satu hari itu terdiri dari siang dan malam. Dan rata-rata Al-Quran ketika menyebut siang dan malam, rata-rata disebut malam dulu. Iya. Makanya dalam orang Makassar itu pasti bagi Salasa ro nampa allo Salasa, bagi Araba ro nampa allo Araba, bagi Kamis ro dunga nampa allo Kamis. Iya. Jadi duluan malamnya daripada siang. Ya, ikhtilafil laili wan nahar. Ya, seperti itu. Begitulah tanggal Hijriah. Duluan malam tanggal 1, baru siang tanggal 1. Ya, duluan. Jadi ini sudah malam tanggal 3. Besok siangnya tanggal 3. Ya, karena hari itu terdiri dari malam hari dan siang hari. Ya, malam hari dan siang hari. Ya. Makanya juga itu kalau orang mau lebaran mulai takbir setelah maghrib. Karena setelah maghrib itu sudah masuk 1 Syawal. Ya, 1 Syawal. Sebelum maghrib belum 1 Syawal. Ya. Ketika masuk 1 Syawal sudah sempurna Ramadan. Dalam Al-Quran, walitukmilu iddata walitukabbirullah, dan apabila bilangannya sudah sempurna maka bertakbirlah, membesarkan Allah. Iya. Jadi ini sebelum masuk ke salat tatawu ada refleksi sedikit, refleksi tahun baru Hijriah. Kita paham di zaman Nabi itu sudah ada tanggal, sudah ada bulan, tapi belum ada tahun. Yang ada tahun Masehi, tahun Islam belum ada. Memang bulan itu 12 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Inna iddatas suhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum ila akhir ayat. Jadi bulannya ditetapkan oleh Al-Quran. Tanggalnya hanya 29 atau 30.
Nah, itu ditetapkan oleh hadis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatan ummiyah la naktub wa la naksub. As-sahru hakadha wa hakadha. Marratan tis'un wa isruna wa marratan thalathun." Jadi menurut hadis, bulan itu kadang 29, kadang 30. Jadi di zaman Nabi ada tanggal, ada bulan, tapi tidak ada tahun dalam Islam. Nanti zamannya Umar bin Khattab, memang beberapa hal yang pengaturan keorganisasian Islam di Umar itu banyak yang dibangun dasarnya. Kenapa? Karena Umar itu sebelum masuk Islam sudah ketua suku, sudah pimpinan organisasi, ya, sudah sudah pemerintah, ya, ketua suku, dia pimpinan Bani Adi, ya. Jadi di zaman Umar bin Khattab, salah satu gubernur Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Umar supaya ada tahun Islam. Karena surat-surat khalifah ada tanggal, ada bulan, tidak ada tahun. Kalau belum lewat tahun, ditahu yang mana duluan, yang mana belakangan. Tapi kalau sudah lewat tahun, tidak mana singriolo. Karena kira dalekang, kira riboko. Maka ya Abu Musa al-Ash'ari mengusulkan supaya ada penahunan dalam Islam. Maka Umar bin Khattab mengundang para sahabat yang masih ada waktu itu. Rapatlah para sahabat untuk membicarakan penahunan Islam. Umar meminta, mungkin ada usulan, kita ini mau bicarakan penahunan Islam. Ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Lalu Umar mengatakan usul yang bagus. Mungkin masih ada lagi usul yang lain. Iya. Jadi bagus Umar sebelum minta lagi usul yang lain, dikatakan dulu usul yang bagus. Mungkin masih ada lagi usulan yang lain. Iya. Ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam dimulai dari wafatnya Nabi. Umar mengatakan usulan yang bagus. Namun semakin banyak usulan, kemungkinan kesimpulannya lebih bagus lagi. Oleh karena itu siapa tahu ada tambahan usulan. Iya, jadi yang mengusulkan juga tidak kecewa. Iya, nanti bilang, kenapa minta lagi usulan ini? Apa tidak bagus usulanku? Maka ya, usulan yang bagus. Ya, tapi semakin banyak masukan, kemungkinan kesimpulannya lebih baik. Lalu Ali bin Abi Thalib mengusulkan supaya penahunan Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Patokannya hijrahnya Nabi. Dengan alasan sebelum hijrah umat Islam lemah, dakwah harus diam-diam. Anak diketahui masuk Islam disiksa oleh orang tua. Budak masuk Islam disiksa majikan. Tidak ada perlawanan. Tapi setelah hijrah Islam menjadi kuat. Islam kalau diganggu terjadi perang. Sudah ada perlawanan. Dan seluruh perang terjadi setelah hijrah. Menurut Ali, hijrah ini adalah batas tar antara kelemahan dan kekuatan kaum muslimin. Menurut Ali, hijrah adalah kebangkitan kaum muslimin menjadi kuat. Sehingga setiap momen tahun baru kita harus bangkit, lebih maju. Atas penjelasan brilian daripada Ali bin Abi Thalib, akhirnya sahabat menerima
Umar memutuskan bahwa tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Patokannya, angka nolnya mulai dari hijrahnya Nabi. Sehingga dikenallah tahun Islam dengan nama tahun Hijriyah. Iya. Kaditian Sulanna Ali diterima bahwa patokannya tahun nolnya itu hijrahnya Nabi, bukan tahun Hijriyah namanya. Iya, tetapi karena patokannya adalah hijrahnya Nabi, maka tahun Islam disebut tahun Hijriyah. Nah, ini ilmu dasar. Ada kemungkinan cucu kita bertanya, kakek, kenapa itu tahun Islam dikatakan tahun Hijriyah, bukan tahun Islami dan sebagainya? Ya, namanya, tapi tahun Hijriyah. Mungkin karena kakeknya juga tidak tahu jawabannya. Kata usah ditahu itu, yang penting dihafal. Iya, ketugas kita hafal saja. Iya. Aganan juga guru nekutana ngeri siswa Pak. Apa njo anunna punakaman ne lan pikir guru nanti nanaseng nakanakan ne. Tidak usah ditanyakan itu, katanya ku basul guru ulangan ngaji ya. Iya. Nah kenapa mau pakutan nangin jo? Katanya nanya ku basul guru ulangan ngaji ya. Jadi nangana siswa oh iya Pak. Yang pun tentunya nanya suruh ulangan. Seakan-akan itu ya dipelajari siapa tahu keluar di ulangan. Nah, jadi sudah tidak mendapat jawaban yang memuaskan, malah korban perasaan lagi tuh anak-anak. Ya, jadi kalau kita ditanya oleh cucu kita, nenek kakek, kenapa tahun Islam dikatakan tahun Hijriyah? Jawabannya karena patokannya tahun nolnya dimulai dari hijrahnya Nabi. Ya. Diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, disepakati oleh rapat sahabat, diputuskan oleh Umar bin Khattab. Pasti nahana cucunta dia tahu itu biasa kakekku nahuna mana kan. Runut ke jawaban, mengusulkannya siapa, yang mensahkan siapa, ya seperti itu. Ya, jadi ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ya, ini sebagai pengantar ya. Hijrah itu sendiri berarti pindah. Pindah. Hijrah itu dua, ada hijratul makaniyah dan ada hijratul ma'nawiyah. Hijratul makaniyah adalah hijrah tempat, seperti Nabi dari Makkah ke Madinah, itu hijrah tempat. Ya. Pun nanjopat rasanya tidak memungkinkan untuk ibadah, ya, maka tinggalkan. Pun nanjopat rasanya nairan jadi mari kapan rakanya, iya, maka boleh ditinggalkan. Iya, makanya itu ada orang beli rumah mahal-mahal karena dekat dari masjid, orang beriman di sekitarnya, biar lebih mahal. Iya. Daripada lamur ke ingkang dari kambala ke aluluna teler, iya. Rikanan aluluna bisir buranina benina, iya, dan sebagainya, iya. Hijrah yang kedua adalah hijratul ma'nawiyah. Apa itu hijratul ma'nawiyah? Al-muhajir man hajjara ma nahanallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah maknawi bisa berarti meningkat. Dulu salat di masjid 1 kali 1 pekan, meningkat ki setiap hari datang tombe mana pinruannya. Iya, mana luhur jero siga ngasar. Kapunna subuh masih atin ropakku inji. Karena itu ngan remaja nih karena retipak remaja tin ropakku. Ini jadi
Iya. Yang salatnya 2 kali di masjid 1 hari, dengan tahun baru hijrah ini harus hijrah, harus meningkat menjadi 3 kali atau 4 kali. Itu maknanya. Sehingga tahunnya Islam itu namanya hijrah. Iya, hijriyah, supaya ada perpindahan. Iya, dari baik menjadi lebih baik, dari kurang baik menjadi baik. Iya, begitu. Dari yang jelek ke yang baik. Itulah makna nama tahun kita, tahun hijriyah. Kita disuruh hijrah. Bahkan akhir-akhir ini kan hijrah juga bisa diartikan hijrah maknawi itu bertaubat. Hanya panatena menangani dia nah hijrah mintu tawaiya. Hijrah mintu tawaiya. Nah itu maksudnya hijrah maknawi. Iya. Hijrah mintu tawaiya. Iya, pun anju bisnis kuriha ini kata hijrah produk karena. Iya, jadi odolnya dari odol biasa menjadi odol siwak. Itu kan sunnah, hijrah juga. Iya, hijrah juga. Kopinya dari kopi biasa menjadi kopi berhabbatus sauda. Iya, jadi mana nih kata termus konet termus hijrah. Iya, kopi berhabbatus sauda lana. Iya, jadi seperti itu. Iya, jadi inilah makna tahun hijriyah. Iya. Karena saya bukan penulis ini, nanti ya Jisial yang tulis di kurang ini apa maknanya ini tahun hijriyah. Ya, Kak Jisial itu memang diam-diam, tapi dalam tulisan saya kalah dari beliau. Ya, keahlian saya bicara, beliau itu bagus dalam menulis. Ya. Jadi saya kira ini untuk hijrah. Ya. Cuma sedikit harus hati-hati. Di Zulhijjah orang betul-betul bertindak sesuai syariat. Disuruh berhaji, kurban, berkurban, puasa, Arafah. Datang bulan Muharram, drop. Malah biasa berlawanan dengan akidah. Iya. Nah karena bulan Muharram bulan Bambang, kau dibintawa apa bunting, kau dipatnikah, kau dintamak bala, kau diuruk balu-balu puna bulan Muharram. Bajik nanya natenang karena kau dipatawa mana puna bulan Muharram, ke bulan Bambang, gasing nah kasaganana. Kata-kata kodi itu berarti dianggap jelek. Wa qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi yu'zini ibnu Adam yasubbu dhahra wa ana dahru. Allah berfirman, telah menyakitiku keturunan Adam, mereka mencela waktu, padahal sayalah yang membuat waktu. Berhati-hati, jangan katakan jelek, ya jelek, iya, karena menjelekkan waktu adalah menyakiti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini refleksi awal tahun kita. Di beberapa pengajian memang satu pertemuan, ya jadi panjang. Hijrah juga kita jelaskan Nabi itu jalan 26 hari, tapi mungkin di pertemuan yang lain. Ya. Baik. Pertama itu hijrahnya Nabi jumhur ulama mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya. Sebagian mengatakan 16 hari perjalanan, sebagian mengatakan 26 hari. Ya, 26 hari. Ada sebagian kecil pendapat yang mengatakan bulan Muharram, tapi jumhur ulama mengatakan Rabiul Awal. Iya, Rabiul Awal.
Itu hijrahnya. Nah, itu di zaman Nabi karena belum ada tahun, maka yang penting masih di 12 bulan itu dianggap tahun itu. Dan namanya karena belum ada tahun angka, hanya penahunan itu didasarkan pada peristiwa besar yang terjadi di tahun itu supaya mudah diingat. Datang tentara bergajah, maka dikatakan tahun gajah. Ya, diwajibkannya zakat, tahun zakat, seperti itu. Ya, jadi apa momen yang paling diingat oleh masyarakat waktu itu, maka itulah namanya tahun. Belum tahun 1, tahun 2, tahun 20, tahun 100, belum. Iya, belum. Iya, seperti itu. Kadang disebut tahun kenabian. Iya, jadi spiritnya ini yang diusulkan supaya dimulai dari tahunnya itu kapan Nabi hijrah. Iya. Jadi pembicaraannya ini sudah lama, beberapa tahun setelah hijrah, karena sudah zaman pemerintahan Umar. Abu Bakar sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya, tapi spirit yang dilihat oleh pengusulnya Ali bin Abi Thalib luar biasa di hijrah itu. Memang puncaknya itu penyiksaan terhadap kaum muslimin sehingga harus hijrah. Nabi Muhammad saja itu sudah mau dibunuh dan sangat sistematis. Katanya supaya Bani Hasyim tidak bisa tuntut balas, seluruh suku harus ada perwakilan anak muda. Jadi kalau dia mau balas tidak bisa. Nah, seluruh suku ada perwakilannya. Sangat sistematis. Tapi ya makarnya itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ditanyakan hijrahnya Nabi itu bulan berapa? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ya. Tapi mungkin ada yang mengatakan, kenapa pengen Muharram bulan pertama? Mungkin begitu. Ya. Ada analisis yang mengatakan begini. Sebagian hadis sudah menyebut urutan. Misalnya ada hadis yang mengatakan Salasatul mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti ini berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab mudar baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab berdiri di antara Jumada dan Sya'ban. Cuma Jumada 2, berarti Jumada Tsani atau Jumada Akhir yang bersentuhan dengan Rajab karena Jumada 2. Iya. Berarti dalam satu hadis ini 3 urutan. Lalu kenapa Muharram pertama dan Zulhijjah terakhir? Karena urutannya itu setelah Zulhijjah Muharram. Itu menurut hadis. Nah, sedangkan sebagian ulama menuliskan bahwa Zulhijjah artinya empunya haji. Dan haji adalah rukun Islam yang tertinggi. Yang kelima, sehingga Zulhijjah juga adalah bulan yang tertinggi, bulan 12. Iya, bulan 12. Ada analisis begitu. Jadi Zulhijjah artinya empunya haji, yang mempunyai haji. Haji adalah rukun Islam yang terakhir. Jadi bulan yang memiliki yang haji juga bulan terakhir. Berarti setelah bulan 12, bulan 1, karena tidak ada bulan 13. Maka karena menurut hadis setelah Zulhijjah adalah Muharram, maka bulan pertama adalah Muharram. Iya, itu sebagian ulama menganalisis seperti itu. Hijrah berarti peningkatan, betul. Di sisi lain Islam juga bisa berasal dari kata sulamun. Sulamun artinya tangga atau jenjang ke atas. Ya, jadi Islam itu menghendaki peningkatan. Menunda salat dengan sengaja. Menunda salat dengan sengaja berarti menghilangkan banyak keutamaan. Apa itu keutamaan?
Dalam satu hadis dikatakan, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Seutama-utama perbuatan, seutama-utama pekerjaan adalah salat di awal waktunya. Berarti salat di awal waktunya lebih utama dari tanda tangan, lebih utama daripada bekerja, lebih utama daripada A, B, C, D. Yang paling utama adalah salat. Jadi seutama-utama perbuatan adalah salat di awal waktunya. Sehingga jangan kita tunda kecuali dengan alasan yang syar'i. Kira ini kan alasan syar'i, mate masih najis nih kan? Iya, tidak najis nih. Iya, tentu. Saya pernah salat Jumat, sehingga di masjid karena perjalanan mate masih najis nih, mate masih. Iya, itu. Yang kedua, ada rumah kebakaran. Tidak nak kuliah ni sampai mengiro lebih sampai nak penitiri kijine mampus umi. Nah ini ad-darurat tubihun mahdura. Iya seperti itu. Iya. Apalagi keutamaan salat di awal waktu. Biasanya kalau di awal waktu kita di saf pertama. Jadi yang di awal waktu juga ada di saf pertama, ada di saf kedua, ada saf tiga, sama-sama di awal waktu. Tapi yang di saf pertama ada lagi keutamanya. Iya, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaika yusalluna ala ahli saffi awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Yang mana yang dimaksud dengan malaikat bersalawat, yaitu malaikat mengistighfarkan. Salawat itu doa. Iya, salawat itu doa. As-salah jamaknya salawat, artinya doa. Iya, doa. Malaikat mendoakan orang yang di saf pertama. Ini tuh nakani baje itu menatakan labu mari sari masih ke Ustaz. Iya, pasan saya labu saf pertama. Tentu tergantung kondisi tanah. Iya. Yang dimaksud Allah bersalawat adalah Allah membicarakan kebaikan orang itu, keutamaan orang itu di hadapan para malaikatnya, menyampaikan. Pak Bupati lagi cerita dari kana tujai yang kanan potani palinganun iyan pegawai kusan annabana rajina na lompo lu ka marica. Apalagi kalau Allah yang menyebut kebaikan kita di hadapan para malaikat. Ya, seperti itu. Banyak keutamaan. Zikir sesudah salat wajib. Bagaimana kalau salat sunnah makin dulu baru berzikir? Jawabannya memang contoh dari Nabi setelah salat wajib ada azkar. Ya, ada zikir. Ada zikir. Jadi setelah salat kita berzikir astagfirullah. Ya, salasa marrat astagfirullah, astagfirullah. Ini yang sahih. Kini tahu pun ada basambayang yang dia baca alhamdulillah. Alasannya nak kali pakai kau kebajikan. Oh, itu dalil umum. Dalil umum kalau sudah melakukan kebaikan alhamdulillah. Tapi dalil khusus setelah salat astagfirullah. Ini sedangkan katulay bagian itu gak usah astagfirullah. Karena katulay banyak sambayang. Pertama dalil menunjuk seperti itu. Kenapa orang salat astagfirullah? Karena di dalam salat saja itu Pak luar biasa kekurangan kita. Ada hadits boleh di-searching di internet. Allah itu marah karena kita menghadap kepada Allah tapi pikiran bukan kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, apakah ada yang lebih penting dari saya? Iya, seperti itu. Iya, Allahu Akbar, asal ke pikiran. Iya, itu sehingga setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah. Iya, seperti itu.
saya balap-balap ini. Jadi zikir dulu baru salat sunat. Ya, zikir baru salat sunat. Ya. Zikir sebelum azan dan iqamat, jawabannya tidak ada zikir muqayyad. Tidak ada zikir khusus setelah azan, sebelum azan dan sebelum iqamat. Yang ada adalah membaca bismillah. Itu zikir umum. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun amalin amri zibal la yafda bismillahirrahmanirrahim afqal. Cuma ada zikir muqayyad setelah azan baca salawat. Setelah azan baca salawat. Ya, seperti itu. Asal muasal bulan panas. Ini masih perlu penelitian. Kira-kira nanya pertama neng kana bulan Muharram, bulan Bambang. Ya. Dulu Kiai Haji Bakri Wahid mengatakan nikmat Tuhan joliba apa daftar siapa-siapa yang menikah di situ dan berpisah dan sebagainya. Iya. Tapi itu perlu dikaji karena nakilan fi balaku kata yang pertama menikahkan anaknya di bulan Muharram nikahna Muhammad Saleh di Nyau di Kutul. Nah anak nan juga kata nikahna pas sakir dembani tantara. Nah kana tau Kutul kai tena nasallo siagam benenna. Tena nakna. Tena nanjari nakna. Masya Allah sagena pansiung sigangin je benenna. Bahkan atuna beru pansiung kata kalau ini masa 10 tahun pansiung nenne. Punak polya buran nena toser bainena simis pada berarti bahagia di menangaman. Ya. Anaknya 3. Pertama dokter namanya Pasriani. Yang kedua angkatan udara Akabri. Ya wakil ketua IPM Bajing waktu itu Limpung. Yang ketiga dokter ketua jurusan fakultas jurusan kedokteran di UIN Darmawansi. Taluna anak katerua dokter sedre angkatan udara Akabri bulan Muharram nani Pak Bunting. Jenakana tu pak rasana kana ngapa na bulan Muharram nani Pak Bunting nan jari jenana. Nena ke kama kulilian nan bulan Muharram nan anakku jadi patanan nomor jipuding. Iya. Berarti bukan bulan panas kalau begitu. Ya. Kapan mulai hisab? Panjang jawabannya ini. Panjang. Tapi saya coba jawab ringkas begini. Sebelum bertanya ada ulasan. Bukankah Nabi itu melakukan ru'yah, tidak menghisab? Nah itu jawabannya benar. Tapi Nabi melihat. Sebagian ulama mengatakan dia tasyri, sebagian ulama mengatakan ta'yin. Ya. Jadi sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Sebagian ulama mengatakan itu tasyri, hukum. Sehingga kalau mau puasa harus melihat. Melebaran harus melihat. Tapi sebagian ulama mengatakan itu ta'yin, itu cara. Dan cara itu dilakukan karena Nabi tidak bisa menghitung. Ya, itu. Jadi siapa yang mengatakan Nabi tidak bisa menghitung? Nabi sendiri. Nabi bersabda, "Inna ummatan ummiyah la naktub wa la naksub." Kami adalah umat yang masih ummi, tidak menulis dan tidak menghisab. Nah, kalau mau diharamkan menghisab dengan hadis ini, maka Profesor Dr. Yusuf Karadawi mengatakan harus juga diharamkan menulis. Karena hadis ini mengatakan la naktub wala naksu, kami tidak menulis dan kami tidak menghisab. Iya. Jadi karena Nabi ummi, itu adalah illat sehingga Nabi tidak menghisab. Dalam sebuah kitab dikatakan al-aslu, ya, pokok daripada al-isbat, ya, penetapan daripada tanggal bil hisab, sesungguhnya dengan hisab. Iya. Kenapa? Karena ibadah ditentukan oleh matahari dengan bulan.
waktu duhur matahari, asar bayangan matahari, mau puasa bulan. Dalam Al-Quran as-samsu wal qamaru bihusban, dan matahari demi matahari dan bulan, ya matahari dan bulan di dalam perhitungan. Iya, itu dalam Al-Quran. Iya, seperti itu. Jadi ada yang melihat bahwa itu bayanut tasyri dan ada yang melihat itu adalah bayanut ta'yin. Iya, seperti itu. Bisakah salat duhur 2 rakaat sebelumnya, duhur 4 rakaat sesudahnya, atau 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya? Boleh. Iya, jawabannya boleh. Iya. Tapi kalau yang 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya, dan ditambah dengan yang 6 rakaat lain, menurut hadis sahih dibangunkan rumah di surga. Seperti hadis rawahu Ummu Habibah, ya zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya kira demikian. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.